saya oleh Mustafa ingin mewawancarai mahasiswa prodi sastra Jerman. Halo, nama gue Kevin, Jerman 24. Pertama, gimana nih Pak? Susahnya Jerman tuh apa sih Pak? Susahnya Jerman paling nggak susah Jepang, tapi ya mungkin itu aja dari partikelnya, terus bentuk kalimatnya, terus pola kalimatnya itu yang bikin beda. Sejauh itu dong sih. Terus juga motivasinya apa sih Pak? Sastra Jerman gabut aja sih, nggak ada alasan sih. Nggak ada mau alasan mau ke Jerman. Gue kelempar aja sebenarnya. Yang didapetin kakak, pelajaran yang didapetin kakak di Jerman tuh apa Pak? Di Jerman itu ada bahasa Jerman, ada sejarah Jerman, ada masyarakat Jerman, sama ada fonologi. Lu kalau nggak tahu fonologi itu kayak lu jadi teknik ngomongnya kayak gimana, lu ngomong L kayak gini, ngomong pakai ini kayak gini, gitu lah. Sama satu lagi ini morfologi. Morfologi itu kayak lu analisis kalimat, lu nentuin ini kata kerja, kata apa, kata benda, dan gitu. Sastra Jerman klasik dan Menurut gue, sebenarnya gue yang sastra Jerman klasik itu belum belajar karena gue masih semester 1. Jadi mungkin kalau setahu gue ya, kalau yang klasik itu lebih kayak tau lah orang tua kayak gimana, jadi bahasanya beda, jadi lebih ribet gitu. Kalau yang Jerman modern ya lebih ribet, bukan lebih ribet, lebih gampang. Karena orang sekarang kan ngomongnya pakai bahasa Jerman yang modern juga. Jadi gue nonton podcast, nonton film Jerman gitu, ada paham. Kalau yang klasik mungkin gue belum belajar, jadi susah buat gue. terakhir Pak, ada nggak sih preferensi buku buat belajar bahasa Jerman? Buku atau film atau musik yang baru buku? Kalau buat gue sih paling podcast aja sih. Podcastnya apa Pak? Podcastnya ini lo tau ini kan paling ini podcastnya Thomas Muller sama Joshua Kimmich, lo tau. Pak, ini pelajaran yang paling tersulit di Jerman itu apa? Bahasa Jerman. Materi. Bahasa Iya, bahasa Jerman secara keseluruhan. Jadi itu matkulnya bahasa Jerman, jadi itu yang dipelajarin bahasanya sih gitu, secara keseluruhan gitu. Nggak cuma kosakata, nggak cuma pola kalimat, tapi yang paling susah menurut gua pola kalimat. Terakhir Bang, coba Bang, perkenalan bahasa Jerman. Iya Bang. Hajimashite, Toshiwa. Bukan Bang, itu Pak. Jerman Pak. Jerman, Guten Tag. Apa ya bahasa Jermannya, gue lupa lagi. My name is Zaki. Bukan Bang. Itu sebagai tikus. Re. Bener. Perkenalan bahasa Jerman nih. Gue lupa. Bahasa Jerman. Apa aja nih perkenalannya? Nama, umur, agama. Paling nama sama umur doang. Iya. Paling kalau nama Ihaise Nadi Valendra. Habis itu kalau tempat tinggal Ikoma Aus Jakarta. Kalau sekarang tinggalnya di mana? Kan kalau tadi Ikoma Aus kan asalnya dari mana? Kalau tempat tinggal sekarang, misalkan gue ngekos di Kutek, Iwone in Kutek. Habis itu kalau ditanya umur, Ihbin Ahzin itu 18 misalkan. Ahzin Yara Al 18 tahun. Makasih ya Bang. Kevin. Kevin sama Bang. Sanjaya. Makasih ya Bang ya Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri Cikarang Barat ingin mewawancarai terkait wawancara PTN di Universitas Indonesia dengan saya Muhammad Andika Raffi Dan saya Oleh Bajar Arafa. dan saya Muhammad Farhan. Ayo mari kita wawancara. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya visi-visi dari jurusan yang diunggulkan ada atau tidak ya di Universitas Indonesia? Iya.
kamu lupa apa yang saya jelasin ya nggak? Oh iya. Nanti googling aja ya. Kan di websitenya UI udah ini. Dan antara visi misi sama tadi pertanyaan terkait jurusan tadi ya nggak ada kaitannya sebetulnya gitu. Jadi kalau kamu mau tahu tentang jurusan yang ada di UI apa saja, lalu gimana kesempatan untuk masuknya, ini ada brosurnya. Nanti kalau program studinya nanti di sini jadi kita pakai istilahnya program studi ya, bukan jurusan. Ini tuh program studinya. Nanti bisa dilihat kira-kira yang sesuai dengan minat kalian. Nah, pertanyaan kedua itu bagaimana sih metode pembelajaran digunakan? Apakah termasuk kampus merdeka? Kampus Merdeka. Karena UI kan salah satu perguruan tinggi negeri ya. Jadi untuk metode pengajarannya mengikuti arahan dari Kemendikbud Dikti Kampus Merdeka. Dan pertanyaan ketiga, adakah jalur khusus masuk PTN? Jika ada, sesuaikan dengan prodi yang adakah jalur khusus masuk PTN? Kalau misalkan ada, prodi sastra Jerman ada nggak? Sastra Jerman ada. Tadi pilihan prodinya bisa dilihat di sini. Kalau sastra Jerman itu masuknya ke Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Jadi saya lihat di suratnya juga untuk prodi sastra Jepang ya. Sastra Jepang juga ada. Nah, kalau tadi untuk jalur masuk di UI itu ada banyak. Ada yang dari pemerintah secara nasional, ada juga yang sendiri yang mengadakan. Nanti boleh dibawa brosurnya. Ini tuh jalur masuknya. Secara umum ada dua jalur utama, ada jalur undangan sama jalur ujian tulis. Kalau untuk yang jalur undangan itu tanpa tes, yang dilihat adalah nilai raportnya dari semester 1 sampai semester 5. Untuk jalur undangan yang diselenggarakan pemerintah itu namanya SNBP, mungkin pernah dengar ya SNBP. Kalau untuk jalur undangan yang UI sendiri menyelenggarakan itu ada dua, ada PPKB sama talent scouting. Bedanya apa? Kalau PPKB itu sama seperti SNBP. Untuk jalur yang kelas reguler. Cuma bedanya kalau SNBP pemerintah yang menyelenggarakan, kalau PPKB UI sendiri. Nah kalau talent scouting itu khusus untuk yang kelas internasional. Jadi nanti perkuliahannya dalam bahasa Inggris dan ketika pendaftaran juga diminta untuk melengkapi persyaratan berupa TOEFL atau IELTS untuk dilihat kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa. Ini untuk yang jalur undangan. Kemudian ada lagi jalur ujian tulis. Untuk jalur ujian tulis ada SNBP yang dari jalur nasional dari pemerintah ya. Lalu ada juga SIMAK kelas internasional untuk yang kelas internasionalnya dan SIMAK UI yang untuk kelas reguler dan vokasi. Vokasi itu program D3 dan D4 gitu. Jadi untuk pilihan jalur masuknya tadi ya jalur undangan sama jalur ujian tulis. Untuk pertanyaan yang keempat, untuk mewujudkan visi misi kampus, apa yang sudah dilakukan oleh kampus ini? Ini template banget ya kayaknya ya di minta sekolah ya. Iya Bu. Sebenarnya gini, untuk di UI itu salah satu yang sambil saya buka websitenya ya kalau kalian mau lihat ya. Kalau nanti kalian mau tahu lebih jauh tentang visi misi ini bisa kalian buka di sini di Departemen ID. Lalu klik ke bagian tentang UI. Intinya lagi sistem ya, jadi belum bisa dibuka untuk yang visi misinya. Kalau dilihat di sini lengkap banget, ada sejarah didirikannya UI seperti apa, lalu ada visi-visinya bagaimana. Visinya menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan yang unggul dan berdaya saing melalui upaya pencerdasan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia. Jadi misinya ya panjang banget ya kalau saya jelaskan satu-satu ya. Dan kalau apa saja yang sudah gimana kalimatnya? Apa yang sudah dilakukan oleh kampus? Untuk menunjang visi misinya. Iya. Ya pastinya
Untuk pertanyaan yang kelima, adakah kerjasama dengan perusahaan tertentu atau rekanan dengan pihak lain? Terkait perusahaan. Bersama dengan perusahaan gitu. Untuk apa nih kerjasamanya? Untuk lulusan mahasiswanya Ya, untuk lulusan mahasiswa. atau untuk kegiatan-kegiatan di sini? Itu kegiatan dengan kelulusan. Kalau lulusan kerjasama dengan perusahaan secara spesifik itu nggak ada. Jadi kalau nanti mahasiswa ini sudah lulus sebagai alumni gitu ya, tidak ada misalkan ikatan kerja dengan perusahaan gitu ya. Mereka tetap perlu mencari pekerjaan secara mandiri. Jadi kita mewadahi ada namanya Career Development Center itu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja, mereka bisa mengiklankan lowongan kerja di Career Development Center itu. Jadi mahasiswa bisa atau alumni gitu ya yang sudah lulus bisa lihat ada peluang lowongan kerja dari perusahaan mana aja, karena kami sudah mewadahi memudahkan mereka untuk mencari kerja melalui tadi Career Development Center atau CDC, dan itu sangat memudahkan ya untuk mahasiswa-mahasiswanya. Jadi walaupun mereka tetap apply sendiri ada seleksinya, tapi sudah diinformasikan nih perusahaan apa aja sih yang ada lowongan. Itu kalau tadi terkait perusahaannya. Yang bekerja sama dengan perusahaannya, ya bekerja sama dengan perusahaan mengadakan kegiatan di sini. Yang terbaru kemarin ada kerjasama dengan Grab, program Grab dan Nasi mengundang banyak pihak dan beberapa pembicara mengundang mahasiswa UPI untuk datang ke acara tersebut. Itu waktu itu yang dibahas adalah terkait teknologi dan dampaknya untuk generasi anak zaman sekarang gitu ya. Dan banyak juga kok untuk perusahaan-perusahaan lain yang bekerjasama dengan UPI, baik itu dari kegiatan atau pemberian beasiswa dari perusahaan untuk mahasiswa UPI itu juga banyak. Oke, pertanyaan kedua, apakah ada program pertukaran mahasiswa? Bagaimana kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti program tersebut, sertakan alasannya? Pertukaran ada banyak persyaratannya gimana, itu balik lagi tergantung dari program yang lagi dibuka. Apalagi kalau tadi kalian udah singgung terkait belajar, salah satu program dari Merdeka Belajar itu kan memang ada pertukaran kriteria. Kalau mau ke kampus luar negeri itu disebutnya IISMA, dan persyaratannya lumayan gitu. Kalau saya juga kurang hafal nih ya persyaratan satu atau apa, cuma memang biasanya tergantung dari kampusnya yang dituju kemana, lalu persyaratannya nanti akan seperti apa. Pertanyaan kedua, saya mau nanya, berapakah pressure studi yang ada pada kampus ini? Minimal data sejarah global dari tahun 2023 lengkapi dengan data yang akurat. Iya.
bersaing dengan kampus lain, apalagi sekarang banyak kampus swasta di setiap daerah dengan janji langsung kerja. Gimana cara bersaing dengan kampus swasta? Ya, Fajar. Farhan. Iya, dari Iya. Ada kesempatan ada jurusan yang lain mungkin ya. Kalau dari saya kan saya nggak berminat masuk sini Bu. Karena emang nggak ada, jadi saya Bu nggak ada apa ya jurusan yang saya pengen Bu. Saya ini Bu seni dari drama. Iya. mungkin kalau dibuat kayak gitu ya, minatnya mau masuk masih lumayan banyak. Lalu kalau ditanya gimana caranya bersaing dengan kita bilang secara kualitas kita baru aja UI ya, baru aja mendapatkan ranking pertama dari US ranking itu peringkatan universitas yang sifatnya internasional, nah ini nomor 1 di Indonesia. Jadi mengalahkan rekan-rekan lain. Dan gimana bisa UI mendapatkan sama studi pasti banyak ya dilihat dari profil lulusannya, lalu apa saja yang sudah dicapai gitu. Jadi kita sampai saat ini masih mempertahankan posisi peringkat pertama di kampus seluruh Indonesia dari peringkatan yang nasional. Jadi sudah kami juga aktif melakukan promosi. Jadi walaupun mungkin yang tahu ini sudah banyak gitu ya, tapi kami melakukan mengikuti pameran-pameran terkait jadi kalau ditanya gimana caranya, ini kami belajar selalu ada pendekatan-pendekatan juga untuk calon mahasiswa baru untuk tahu UI secara detail seperti apa gitu ya. Salah satunya dengan datang ke sini atau kamu mau mengadakan kegiatan yang sifatnya terbuka. Jadi bisa calon mahasiswa bisa tanya apa aja berdasarkan tahun penerimaan seperti apa ya. Saya tadi ya untuk dasar studi sebetulnya bisa diakses di website CDC tapi kayaknya lagi kendala entah jaringan entah lagi berdasarkan tahun ini yang amannya bukan kalau sekarang ada Instagramnya juga mungkin anak sekarang kan akunnya Instagram gitu ya Ekonomi. Instagram ini kalau kalian mau di manajemen tadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis coba dari dan jadi langsung sama adminnya Masih ada. itu reguler biasanya ada kebetulan bukan dari kami yang Dan itu katanya kalau saya kasih datanya salah kan Saya administrasi bisnis. Apakah masih bisa masuk manajemen dan akuntansi? Iya. Sudah Bu. kalau butuh brosurnya boleh dibawa. Kebetulan baru saya ini masih tahun kemarin ya, kalau sudah pernah ini belum ada yang kalau tahun ini kan bulan Juni sampai Juli, karena nanti kalau mau selanjutnya Oh gitu ya. ini ada kontrak lagi. Juni. Jadi kalau sekarang ada itu ada wawancara juga, nanti kalau Juni juga ada. sekolah tadi kenapa ada diwawancara di Mbak bersama sekolah tambahan masa kami aja yang jurusan komunikasi. Terima kasih banyak ya Bu ya. Maaf merepotkan waktu ya. Maksud gue yang lain